Rio de Janeiro bukan cuma kota pantai, tapi lebih dari itu. Ini kali pertama aku solo traveling ke Brazil yang katanya sangat berbahaya. Kota yang menjadi daya tarik wisatawan dunia karena terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia di sini. Let's go, ikut aku jalan-jalan di Rio de Janeiro. Ayo ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat pagi dari Rio de Janeiro. Welcome to Brazil. Jadi sekarang aku ada di hostel, aku nginep di hostel. Ini namanya Villa 25 Hostel gitu. Dan ini hostelnya lumayan bagus karena ada kolam renang gitu. Dan dia ada private room juga sebenarnya di sebelah sana. Cuman hostelku di sebelah sini dan murah banget. Itu kayak semalam cuma 250.000 rupiah. Nah, hari ini aku bakal lumayan panjang, bakal explore Rio full day. Jadi ditunggu keseruannya. Tapi sebelum itu kita sarapan dulu karena hotelnya include breakfast di bawah sana. Let's go. Proper juga makanannya ya. Bayangkan roti sih. Oh, ada telur sama sosis. Oke. Guys, mari kita makan dulu. Di sini tuh mereka pakai bahasa Portugal, jadi kayak aku nggak tahu bisa pakai bahasa Spanyol nggak. Kayaknya nggak bisa deh, beda gitu. Ini makannya aku ambil sereal sama ada buah-buahan sama sosis gitu. Agak asam. Tapi jarang banget hostel kasih makan sih. Kok makannya agak asam ya? Apa lidah aku? Jadi aku baru sampai tengah malam tadi jam 2. Aku baru tidur 5 jam. Dan ini kenapa aku booking one day trip, karena agak bahaya di Rio ini. Kayak kalau nge-record di tempat umum itu bakal jadi apa ya, orang-orang banyak nyopet gitu. Jadi makanya aku bayar lebih buat ini. Jadi lebih aman dan ada guide-nya juga gitu. Aku sendirian kan. Kita ngopi dulu. Sebentar lagi bakal dijemput. Katanya jam 8. Ini masih setengah jam lagi guys. Jadi ini kopinya pahit banget. Jadi aku bakal pergi ke salah satu keajaiban dunia, Cristo Redentor. Itu kayak patung Yesus di atas bukit gitu. Aku excited banget buat pergi ke sana. Jadi ditunggu keseruannya. Nah, jadi aku di hostel, aku booknya tuh lewat hostel. Ya, jadi tipsnya adalah kalau kalian kadang nyari buat tour, kalian bisa tanya hostel dulu karena biasanya mereka punya koneksi yang murah gitu. Nih, yang 7 ini nggak termasuk tiket nanti kereta gantungnya. Kalau 98 deh. Jadi anggap aja tuh 100 USD gitu. Kalau misalnya 100 USD itu harganya sekitar 523 kan. Dan dia tuh nggak include makan gitu. Jadi bener-bener oke banget buat yang aku booking di hostel. Jadi kalian harus cari banyak-banyak options buat ini. Oke. Let's go. Oke, jadi kita naik van. Orangnya tuh nggak terlalu banyak, tapi kayak lumayan bervariatif dari Meksiko, dari Amerika, dari banyak tempat. Dan kita tempat pertama adalah Sugarloaf Mountains, terus bisa naik cable car. Oh my god, aku belum lihat sih mana Cristo Redentornya. Cuman ini kayak di hall gitu. Aku berani rekam karena kayak ya kita di satu grup guys. Lihat orang-orangnya pakai tas mahal, pakai HP bagus, jadi enak buat ngerekam ya. Kalau aku jalan sendiri aku nggak berani sih. Nah, jadi ini Sugarloaf itu naik cable car gini. Kalian bisa hiking juga.
Tapi orang-orang kebanyakan naik cable car untuk turis-turis ya. Ini banyak banget turis asli. Terus di atas gunung batunya itu ada kayak elang-elang gitu di atas karena ada hutan gitu. Unik juga ya buat ekosistemnya. Aku ngelihat ada yang hiking di Bukit Batu, tapi nggak kelihatan kayaknya. Itu ada warna kecil merah. Orang mendaki Bukit Batu ya, keren banget asli. Oh itu juga ada tuh. Nah sekarang kita jalan dulu buat pergi ke atas. Jadi Brazil itu kayak salah satu negara dengan concernku yang paling tinggi. Waktu itu aku sebenarnya 2 tahun lalu tuh sempat pengen kesini, tapi karena menimbang dari segi safety, dan sekarang aku udah lumayan siap buat explore negaranya. Jadi makanya aku perginya sekarang. Di sini pakai bahasa Portugal, tapi untungnya guide-nya bisa ngomong bahasa Inggris sama bahasa Spanyol. Aku nggak ngerti banget sih Spanyol, cuman bahasa Inggris yang aku ngerti. Sebenarnya turis dari Asia tuh nggak terlalu banyak, kebanyakan kayak mostly dari Amerika gitu. Untuk Sugarloaf, tiket ini kalau nggak salah berapa dolar ya? Kurang lebih 30-an USD, sekitar 500 ribuan lah. Tapi worth to try banget karena udah di Brazil kan. Jadi kita tuh bakal naik gunung. Gunungnya tuh kayak bentuknya kayak Sugarloaf. Itulah kenapa namanya Sugarloaf gitu. Kalau bahasa Portugalnya itu ada tulisan Pau de Açúcar. Açúcar itu kayak gula. Pau itu kayak loaf atau kayak bread gitu. Jadi dulu ketika abad ke-16 itu kayak mereka lihat bentukan gunungnya di sebelah sana. Itu kayak cetakan roti gula kayak gitu. Cetakan gula tradisional, bentuknya lancip, dan mereka baru bangun cable car ini tuh di tahun 1912, dan ini tuh jadi yang ketiga pertama di dunia. Jadi ini memang udah tua banget, udah lebih dari 100 tahun, tapi masih bagus dan beroperasi sampai saat ini. Kalau lihat di sebelah sana tuh udah pantai, jadi kalau kalian suka pantai ya oke banget buat traveling ke Brasil. Biasa keluar sendiri, kali ini kita jadi turis ya, bareng-bareng sama orang-orang di dalam van. Kayak aku sendiri orang yang muda dan solo traveling, kebanyakan sama pasangan gitu. Cuacanya gimana? Aku cek di weather forecast buat hari ini di Rio. Ini sebenarnya sinyalnya 5G ya, tapi kayak internetnya tuh kayak 3G gitu. Providernya Vivo namanya. Sekarang di Rio de Janeiro suhunya 20 derajat Celcius, dan bentar lagi bakal naik ke 30 derajat sampai nanti sore panas banget, nggak ada awan sama sekali. Beberapa hari ke depan tuh bakal cerah, jadi oke banget sih buat explore harusnya. Cuman harus banyak bawa air aja buat tetap hydrated. Put your hand, please. Pon en la mano, por favor. Ini tiketnya pakai gelang doang gini. Solo pon aquí. Ini tiketnya bilet Bodino. Ya. Baca ini keinget ada sepak bola namanya Ronaldinho. Asli ini rame banget sih. Nah itu dia tuh. Itu yang bentuknya kayak cetakan gula tradisional Portugal di abad ke-16. Let's go, nggak sabar banget sih naik ini. Ini kapasitasnya tuh gede,
kayak yang di Cape Town punya, yang di Table Mountain. Buset, ada grup dari Indo. Ada grup dari Indo, guys. Oh my god. Ini pasti orang kaya semua tuh, karena Brazil itu minimal kalau ikut tour bisa 100-200 juta. Punyaku nggak bisa, tiba-tiba merah. Nah ini juga yang merah. Nggak bisa dipakai. Ada beberapa yang udah masuk sih. Ini ternyata bukan cuma punyaku doang, tapi satu grup di satu van juga bermasalah, guys. Dan tahu nggak, orang Indonesianya kenal aku, guys. Jadi dia bilang mau minta foto, aku bilang di atas. Kaget juga karena udah 2 bulan kan nggak ketemu banyak orang Indo. Ini akhirnya ketemu di Brazil, lagi jauh banget. Masih belum bisa masuk. Padahal orangnya udah bantuin. Você vai passar pelo preferencial? Tá, tudo bem, pode. Dia jadi pakai kartu dia tap-nya karena semuanya di grup ini nggak bisa. Lihat, orang zaman dulu operasi ini ya kayak gini, bahaya banget ya. Antriannya nggak terlalu lama karena dia satu kapasitas cable car-nya lumayan gede. Lihat nih, zaman dulu kayak kereta diangkut. Coba scan lagi, semoga bisa. Nah, puji Tuhan, kita dapat grup. Kayaknya aku bisa lihat view-nya nanti. Wow. Ini tiap ada yang naik tuh ada kayak gerobak gitu yang naik juga. Wah, ini cakep banget sih. Asli. Tiketnya tuh sama kayak di Table Mountain di Afrika Selatan gitu, 500 ribuan. Silakan masuk. Buat lihat view.
Solo viaje? Solo viaje? Sampai di stasiun pertama. Oh, welcome. Belum nyampe sih. We arrive at Urkahil. Let's go. Tadi sebelah aku tuh ibu-ibu Argentina, dia solo traveling. Dia nanyain aku dari mana, dari donde sos gitu. Terus aku jawab dari Indonesia, aku solo traveling ke sini. Dia kaget karena dari Indo sendirian. Gitu. Aku ngerasa di sini cuacanya tuh mirip sama Indonesia gitu, kayak tropical. Kalau kalian pernah dengar hutan Amazon, ya di sini adalah pusatnya di Brazil. Nih banyak tempat-tempat burung. Dia jaga tamannya di sini, di atas bukit. Ini bukit batu seperti yang kalian lihat tadi. Tapi di atas sini kayak ada hutan-hutan, masih asri banget. Dan di sini ada beberapa viewpoint, kayak bisa view dari sana, dari sini. Banyak viewpointnya. Ini kayak lagi jalan di hutan Amazon ya. Ini ada buah nangka nih. Cempedak apa nangka? Kayak sama aja. Cempedak kali ya. Ini dia bangun jembatannya nggak perlu tebang pohon. Keren. Salut. BTW ini kayaknya pohon cempedak semua deh. Tuh. Cempedak. Buah-buahnya mirip pasti sama di Indo. Oh, kita melanjutkan perjalanan ke Morro. Pau de Açúcar di depan. Gelas buat cable car-nya. Ternyata di sini ada kantor pos gitu. Kalian bisa kayak ada dapetin stamp biasanya. Biasanya sih ada cap buat paspor juga, cuman nggak disaranin buat kalian cap di paspor kalian yang masih aktif. Mungkin kalau kalian punya paspor lama itu kalian bisa cap di sana. Não tem fila, pessoal. Podem seguir um do lado do outro. Adelante, senhores, não há colas, porfa, no lines. Wow. Máximo adelante possível, por favor. Ya itu, bentuknya kayak cetakan gula. Orang pada berebut di depan, kita rebut di belakang aja. Karena kayaknya Cristo Redentor view-nya di sini. Siap-siap ya, kayaknya view bakal bagus.
Our next stop is Sugarloaf Mountain at 396 meters high. To complete your experience, how about exploring the Bosque design and visiting our shops and dining options? Nuestra próxima parada es el Pan de Azul, a 396 metros. Uno de los hoteles de paisaje de verano. Para completar su experiencia, ¿qué tal conocer el Museo de las Artes y visitar las distintas colecciones gastronómicas? Let's go. Oh, ada jajanan juga di sini. Oke, kalau ikut tour dikasih 20 menit di sini. Sini banyak yang jual makanan juga, cuman kayak mahal pasti. Tourist place. Wah, ada coffee shop bahkan di atas. Tuh, kalau kalian lihat di sana ada bandara. Itu bandara Geek Rio Janeiro. Tadi malam dari sana naik Uber ke kota. Terus ada view Cristo Redentor jauh banget tapi nggak kelihatan di sana. Nanti deh. Terus ada jembatan, view-nya bagus banget sih. Nah, jadi tempat ini tuh karena di pinggir pantai dulunya tuh jadi tempat pertahanan Portugis. Kayak ini kan tempat batuan tinggi gitu. Menarik ya, jajanannya lengkap banget di atas. Keren. Nah, ini ada view lain lagi, ini keren banget. Ada view Copacabana Beach. Tuh sebelah sana, itu yang terkenal banget pantainya. Wah. Bagus banget sih pegunungannya asli. Tadi kita dari bawah sana tuh. Mau difotoin berdua nggak? Oh, boleh. Boleh. Nah, dia di pantai pasti deh. Di mana tante biar bagus? Di sini boleh. Sini aja ya. Biar kelihatan pantainya. Nah, kayaknya satu-satu deh. Jangan berdua kali ketutup ya. Oh, Kalau berdua boleh. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Bagus. Wah, keren banget. Guys, jadi aku tadi ada yang nyamperin, ada grup tour lah dari Indo kan. Ternyata ada yang dari Lubuk Linggau, dari kampung halamanku. Aku nggak nyangka bakal ketemu di sini. Ketemunya bisa di Brazil ya. Wow banget sih. Astaga.
Bener-bener kayak dunia sempit banget. Sini banyak anyaman-anyaman lokal sih. Let's see the view here. Oh, itu ada Cristo Redentor di atas sana. View-nya bagus banget di sana. Asli. Kalian pernah nggak sih kayak jauh-jauh? Ini jauh banget sih, Rio de Janeiro, Brazil. Ketemunya persis di lokasi ini. Dan dia bilang dia kenal sama papaku, mamaku, tantenya. Jadi kayak sempit banget. Karena aku udah lama nggak ketemu orang Indo kan. Udah, jadi kayak ya gitu. Senang sekali rasanya. Mari kita turun juga sekarang. Udah mulai lumayan panas mataharinya. Senang banget ketemu orang Indo di sini, jadi kayak senang aja. Dan ini kita lanjut di turunan tadi. Kita belum explore area sini. Nanti aku mau lihat-lihat di area sini ada apa. Harusnya ada viewpoint juga di sini. Wah, panas banget. Wah. The best place to take a picture. Oh, here? Ya, oke. Nah, jadi kalau di sini kalian bisa kelihatan view Sugarloaf di belakang. Nanti spot fotonya di sini. Ini bagus banget katanya. La foto por. Foto? Sí. Espérate. Good. And Colombia? Si, Colombia. Yeah? Bogota. Bogota, Cartagena, Cali. Here's Cali. Espera. Angélica. Hola. Hello. Uno, dos, tres. Jadi ada dari Cali Colombia. Cali Colombia. Hola. Hi. Jadi tadi ketemu orang dari Bogota, kayak lihat aku ngevlog kayak pengen masuk juga ya. Pengen banget beli minuman dingin. Sebenarnya minumannya nggak terlalu mahal sih untuk turis ya. Kayak Coca-Cola aja cuman 30.000 doang. Ya untuk turis place ya oke banget sih. Aku trip ini nggak ke Sao Paulo, kota-kota lain, tapi bakal di Rio aja. Enjoy. Wow, ini pasti perumahan orang kaya nih, karena dari atapnya aja kayak atap-atap Eropa ya. Keren banget. Terus ada benteng juga. Itu banyak burung-burung juga di sini. Di sini tuh ada jual jersey juga, cuman aku nggak into bola banget. Mungkin kalian tahu. Ini grup apa? Espacio Rubro Negro. Klub bola apa nggak tahu sih. Dan ini ada mesin buat kayak koin dengan cetakan Sugarloaf di sini. Guys, ada hewan apa ini? Mukanya lucu banget. Lucu banget mukanya. Lagi makan roti. Olha, eu postei foi no Instagram dela hoje, bro. Aku tanya guideku namanya Sagui. Mukanya lucu banget. Kayak muka-muka nggak bersalah gitu.
Jujur hewannya lucu banget sih, kayak apa ya, kayak tupai tapi bukan tupai, kayak monyet juga. Tapi guide-nya sebut itu little monkey, kayak monyet kecil gitu. Ada yang live TikTok juga sambil dance di atas ini. Keren. Joget-joget dengan view-nya, view Sugarloaf. Keren juga. Wah. Kita baru satu tempat tapi udah panjang banget, tapi nggak apa-apa. Karena Brazil itu aku rasa susah buat dokumentasiinnya. Jadi ini cerita-cerita perjalanan di Brazil. Obrigado. Wih, ada helikopter. Kira tadi bunyi mesin ini, mesin acai. Kapan ya bisa naik helikopter? Wah. Ya, kita bakal turun bentar lagi. Nah, ini dalam van-nya. Nyaman banget sih. Jadi sekarang kita sampai di ikonik kota. Ini adalah gereja, meskipun bentuknya kayak bukan gereja. Ini namanya São Sebastião Catedral Metropolitana Rio Janeiro. Sini banyak banget mobil-mobil turis, dan ini salah satu tempat wisata yang ada di pusat kota banget. Oke, langsung aja kita masuk ke gereja karena waktunya sebentar banget di sini. Sekilas aku mau ceritain juga tentang gereja ini. BTW ada kelapa, pengen beli kalau misalnya dia bisa bayar pakai kartu nanti. Wah, ini gerejanya gede banget. Nah, katedral ini tuh dibangun sama Edgar Fonseca. Desainnya itu kayak gaya gotik barok, kalian bisa lihat di sini. Dan tingginya itu 75 meter ke atas. Diameternya 106 karena ini base lingkaran dasarnya kan. Jadi kayak bisa nampung sekitar 20.000 orang di sini. Oh my god, ini kayaknya salah satu gereja termegah yang pernah aku lihat sih. Wah, ini keren banget. Jadi ini tuh terinspirasi dari piramida suku Maya bentuknya. Dan nama São Sebastião juga dari santo pelindung yang waktu itu melayani di tempat ini. Jadi ada 4 jendela ini yang warna-warni, 1, 2, 3, dan 4 di sini. Ini adalah yang paling uniknya dari gereja ini ya. Ini adalah gereja terbesar di sini. Benar-benar megah banget, guys. Kalian kalau ke Rio, kalian wajib mampir ke sini karena ini beneran cakep banget sih asli. Asli ini gerejanya keren banget. Di sini ada miniatur Cristo Redentor. Nanti kita bakal ke sini mungkin di video selanjutnya karena aku bakal bagi part. Ini gerejanya dari depan tuh unik banget. Ini kayaknya gereja terunik bentuknya yang pernah aku lihat sih. Keren. Oke, kita sampai di tempat terakhir di video ini. Nanti aku bakal pisah dengan Cristo Redentor. Nah, di sini adalah tempat yang paling ramai kayaknya. Ini adalah Escadaria Selarón. Banyak toko-toko souvenir jual di sini. Dan ini tuh ikonik Brazil yang terkenal karena kayak ada satu tangga yang warna-warni gitu di sini.
Sini banyak banget anyaman-anyaman. Dan jadi tempat ini tuh sangat terkenal karena ada satu pelukis waktu itu namanya Jorge Celarón. Jadi dia kayak ngelukis aja tuh di depan rumahnya, ada tangga gitu supaya lebih cantik, lebih enak dipandang. Nah akhirnya itu dia menemukan kayak passionnya buat melukis. Nah jadi makanya satu kawasan ini, kawasan rumah dia dulu, itu dipenuhi dengan hasil karyanya gitu. Lihat ini rame banget, pasti agak lumayan takut ya buat keluarin barang. Banyak seni-seni di pinggir-pinggir, orang jualan di sini, topi-topi, kipas dan lain-lain. Jadi sini ada toko-toko yang jual minuman-minuman juga tuh depan sini, kayak nggak tahu sih, makanan-makanan lokal sama minumannya. Cuma mahal juga ya, karena kawasan turis itu satu minuman bisa 60.000 sampai 80.000 ya. Depannya kita udah sampai. Tuh, area rumah yang ku bicarakan tadi. Nah, aku jelasin dikit aja. Jadi kayak dia tuh banyak lukisan-lukisan ubin. Jadi kayak dia tuh ngumpulin potongan keramik dari lebih 60 negara. Dan dia lukis itu di tangga-tangga. Makanya tangganya tuh jadi terkenal banget di sini. Gitu. Nah, jadi kayak banyak negara yang kasih donatur ubin-ubinnya dari semua negara. Tapi ini beneran rame banget ya, lebih rame dari 2 tempat wisata yang tadi, dan itu letaknya persis di pusat kota gitu. Ini kawasan turis, harusnya aman ya. Aku agak skeptik megang kamera, jadi aku rekamnya pelan-pelan aja. Ya, welcome to Escadaria Celarón. Wah, ini terkenal banget sih. Was it here? Come on YouTube. Hello. Are you from Brazil? Brazil. Jadi seperti yang aku bilang, itu ada sumbangan dari negara-negara. Ini dari, nggak kelihatan sih. Nah ini dari Thailand, ada tulisan Thailandnya. Terus ada dari Cordoba. Terus ada di atas itu dari Venezuela, itu ada juga. Jadi ini kumpulan dari negara-negara guys. Bener-bener menarik banget. Ada Trinidad Tobago juga tadi. Nah ya gitu. Jadi ini kayak sumbangan keramik dibuat jadi karya seni. Ini bahkan sehari itu bisa ribuan orang berkunjung ke sini ya. Dan ini spot yang paling terkenalnya di sini. Banyak orang antri duduk di tangga sini, cuman aku lagi mager buat foto ya. Jadi kayak lewat aja lah, cukup tahu. Sebenarnya tangganya tuh nggak terlalu tinggi sih, cuman di some part doang. Kenapa aku nggak kasih orang foto, takut dibawa kabur aja. Oh, masih jauh ke atas sana. Ya tapi basically ini cuma tangga aja sih. Areanya tuh banyak restoran juga. Ya, aku tuh nyari jajanan tuh kayak kurang banyak di sini. Ini kebanyakan ya ini kayak jersey gitu. Ya, thank you udah nonton episode di half day di Rio ini. Masih ada episode selanjutnya, aku bakal ajak kalian buat jalan di Rio, khususnya nanti salah satu keajaiban dunia Cristo Redentor di video selanjutnya. Sampai jumpa, ditunggu besok video selanjutnya di Rio Janeiro.
Bye-bye. Tebak. Jeva. Ini aku pesen kinha, ini harganya 8 real, sekitar 24.000. Aku penasaran sih. Aku pengen ngemil dulu, beli roti. Bisa bayar pakai kartu juga. Ini aku baru beli, namanya tuh chosinha. Jadi kayak dia tuh isinya ayam, ada cream cheese juga. Dan ini kayak snack dari Brazil gitu aku baca. Ini kayak di Indo tuh apa ya? Kroket apa gitu? Enak sih. Dalamnya daging ayam suwir, sama ada keju-kejunya juga. Ini kalau tambah cabai rawit enak banget ya. Kayak makan risol. Lapisan luarnya crunchy, ada lapisan keju sama kentang, sama dalamnya ayam. Enak sih. Ini kalau ketemu kalian cobain. Karena videonya bakal lumayan panjang, jadi di next video aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan ke salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Cristo Redentor. Kalau gitu, sampai jumpa lagi besok di video selanjutnya.